Bismillahirrahmanirrahim. Ratib Al-Haddad diambil dari penyusunnya yakni Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang pembaharu Islam mujahid yang terkenal. Dari doa-doa dan zikir-zikir karangan dan susunan beliau, Ratib Al-Haddad lah yang paling terkenal dan masyhur. Ratib yang bergelar Al-Ratibus Syahir, ratib yang termasyhur disusun berdasarkan inspirasi pada malam Lailatul Qadar 27 Ramadan tahun 1071 Hijriah atau bersamaan dengan 26 Mei 1661 Masehi. Ratibul Haddad ini disusun oleh permintaan salah seorang murid beliau, yaitu Amir dari keluarga Bani Sa'ad yang tinggal di sebuah kampung di Siban, Hadratul Maut. Tujuan Amir membuat permintaan tersebut untuk mengadakan suatu wirid dan zikir untuk amalan penduduk kampungnya agar mereka dapat mempertahankan dan menyelamatkan diri dari ajaran sesat yang sedang melanda Hadratul Maut ketika itu. Pertama kalinya rotib ini dibaca di kampung Amir sendiri, yakni di kota Syibam, setelah mendapatkan izin dan ijazah daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sendiri. Selepas itu rotib dibaca di Masjidil Al-Imam Al-Haddad di Al-Hawi Tarim dalam tahun 1072 Hijriah bersamaan tahun 1661 Masehi. Pada kebiasaan rotib ini dibaca berjamaah bersama doa dan lafalnya setelah sholat isya. Pada bulan Ramadan dibaca sebelum sholat isya mengikuti Imam Abdullah di kawasan-kawasan di mana rotib Al-Haddad ini diamalkan. Dengan izin Allah, kawasan-kawasan tersebut selamat dipertahankan dari pengaruh sesat tersebut. Ketahuilah bahwa setiap ayat doa dan nama Allah yang disebutkan di dalam rotib Haddad ini dipetik dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini berdasarkan sarana Allah sendiri. Beliau menyusun zikir-zikir yang pendek yang dibaca berulang kali dan dengan itu memudahkan pembaca. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun keutamaan Ratibul Haddad, cerita-cerita yang dikumpulkan mengenai kelebihan Ratibul Haddad banyak tercatat dalam buku Syarah Ratibul Haddad. Antara lain telah berkata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Jufri rahmatullah alaih yang bertempat tinggal di Sewun, Ahadatul Maut. Pada suatu masa kami segerombolan sedang menuju Mekah untuk menunaikan haji. Bahtera kami terkandas tidak dapat meneruskan perjalanannya karena tidak ada angin yang menolaknya. Maka kami berlabuh di sebuah pantai lalu kami isikan gerbah-gerbah tempat isi air terbuat dari kulit kami dengan air. Dan kami pun berangkat berjalan kaki siang dan malam karena kami bimbang akan ketinggalan haji. Di suatu perhentian kami coba meminum air dalam gerabah itu dan kami dapati airnya payau dan masin. Lalu kami buang air itu. Kami duduk tidak tahu apa yang mesti hendak dibuat. Maka saya anjurkan rombongan kami itu untuk membaca Ratib Haddad ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kelampangan dan perkara yang kami hadapi itu. Belum sempat kami habis membacanya, tiba-tiba kami lihat dari kejauhan sekumpulan orang yang sedang menunggang unta menuju ke tempat kami. Kami bergembira sekali, tetapi ketika mereka mendekati kami, kami dapati mereka itu adalah perampok-perampok yang kerap merampas harta benda orang yang lalu lalang di situ. Namun rupanya Allah Ta'ala telah melembutkan hati mereka bila mereka dapati kami terkandas di situ. Lalu mereka memberi kami minum dan mengajak kami menunggang unta mereka untuk disampaikan kami ke tempat sekumpulan kaum syarif tanpa diganggu kami sama sekali dan dari situ kami pun berangkat lagi menuju ke haji. Syukurlah atas bantuan Allah Subhanahu wa taala karena berkat membaca rotib ini. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Cerita ini pula diberitakan oleh seorang yang mencintai keturunan Syahid. Katanya, sekali peristiwa saya berangkat dari negeri Asyai menuju ke Hukuf. Di perjalanan itu saya melihat kaum Badui yang biasanya merampas hak orang yang melintas perjalanan itu. Saya pun berhenti dan duduk di mana tempat itu pula saya gariskan tanahnya mengelilingiku. Dan saya duduk di tengah-tengahnya. Membaca rotib ini. Dengan kuasa Allah mereka telah berlalu di hadapanku seperti orang yang tidak menampakku atau tidak melihatku, sedang aku menghadang mereka. Begitu juga pernah berlaku semacam itu kepada seorang alim yang mulia namanya Hasan bin Harun. Ketika dia keluar
bersama-sama teman-temannya dari negerinya di sudut Oman menuju ke Hadramaut. Di perjalanan mereka dibajak oleh gerombolan perampok, maka dia menyuruh orang-orang yang bersama-samanya membaca rotib ini. Alhamdulillah gerombolan perampok itu tidak mengapa-apakan siapapun, malah mereka berlalu dengan tidak mengganggu. Diberitakan oleh seorang arif billah Abdullah Wahid bin Subaid Az-Zarafi, katanya ada seorang penguasa yang ganas yang dikenal dengan nama Tamhas, yang juga dikenal dengan nama Nadir Shah. Tamhas ini adalah seorang penguasa Ajam yang telah menguasai banyak dari negeri-negeri di sekitarnya. Dia telah menyediakan tentaranya untuk memerangi negara Awan. Sultan Awan yang bernama Sulaiman mengutus orang kepada Imam Habib Abdullah Al-Haddad, tahunya bahwa Tamhas sedang menyiapkan tentaranya untuk menyerangnya. Maka Habib Abdullah Al-Haddad mengirim rotib ini dan menyuruh Sultan Sulaiman dan rakyat membacanya. Sultan Rohi Sulaiman pun mengamalkan bacaan rotib ini dan memerintahkan tentaranya dan sekalian rakyatnya untuk membaca rotib ini dengan bertitah, kita tidak akan dapat dikuasai Tamhas karena kita ada benteng yang kuat, yaitu Rotibul Haddad ini. Benarlah apa yang dikatakan Sultan Sulaiman itu, bahwa negerinya terlepas dari penyerangan Tamhas dan terselamatkan dari angkara penguasa yang ganas itu dengan sebab berkat Rotib Haddad ini. Saudara penulis Syarah Ratibul Haddad ini yang bernama Abdullah bin Ahmad rahmatullah alaih juga pernah mengalami peristiwa yang sama, yaitu ketika dia berangkat dari negeri Sihir menuju ke Bandar Sukhra dengan kapal, tiba-tiba angin macet tiada bertiup lagi, lalu kapal itu pun terkandas, tidak bergerak lagi. Agak lama kami menunggu namun tidak berhasil juga, maka saya mengajak rekan-rekan membaca rotib ini, maka tidak berapa lama datang angin membawa kapal kami ke tujuan dengan selamat dengan berkah membaca rotib ini. Suatu pengalaman lagi dari Said Awad Darokat Asyadiri Ba'alawi ketika dia berlayar dengan kapal, lalu kapal itu telah tersesat jalan sehingga membawanya terkandas di pinggir sebuah batu karang. Ketika itu angin juga macet, tidak dapat menggerakkan kapal itu keluar dari bahayanya. Kami sekalian merasa bimbang, lalu kami membaca rotib ini dengan niat Allah akan menyelamatkan kami. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala datanglah angin dan menarik kami keluar dari tempat itu menuju ke tempat tujuan kami. Maka karena itu saya amalkan membaca rotib ini. Pada suatu malam saya tertidur sebelum membacanya, lalu saya bermimpi Habibullah Al-Haddad datang mengingatkanku supaya membaca rotib ini, dan saya pun tersandar dari tidur dan terus menerus membaca rotib. Di antara lagi apa yang dijalankan oleh Syekh Al-Alamah Sufi murid Ahmad Asy-Syujar, yaitu Muhammad bin Dumi Al-Hijazi. Dia berkata, saya bermimpi seolah-olah saya berada di hadapan Habib Abdullah Al-Haddad menyusun rotib ini. Tiba-tiba datang seorang laki-laki memohon sesuatu daripada Habib Abdullah. Maka dia telah memberiku semacam rantai dan saya pun memberikannya kepada orang itu. Pada hari besoknya datang kepadaku seorang lelaki dan meminta daripadaku ijazah kebenaran guru untuk membaca rotib Haddad ini, sebagaimana yang diajarkan kepadaku oleh guruku Ahmad Asy-Syujar. Aku pun memberitahu orang itu tentang mimpiku semalam, yakni ketika saya berada di Masjid Habib Abdullah Al-Haddad. Lalu ada seorang yang datang kepadaku, kalau begitu kataku, engkaulah orang itu. Dari kebiasaan Syekh Al-Hijazi ini, dia selalu membaca rotib Haddad ketika saat ketakutan, baik siang hari maupun malam hari. Dan rotib ini sendiri ada seorang dari kota Qut Syam, sesudah dia hayatinya sendiri tentang banyak kelebihan membaca rotib ini. Dia lalu membuat suatu ruang di sudut rumahnya yang dinamakan tempat baca rotib, di mana dikumpulkan orang untuk mengamalkan bacaan rotib ini di situ pada waktu siang dan malam. Di antaranya lagi apa yang diberitakan oleh Sayyid Ali bin Hasan penduduk Mirbat. Katanya, sekali peristiwa aku tertidur sebelum aku membaca rotib, aku lalu bermimpi datang kepadaku seorang malaikat mengatakan kepadaku, setiap malam kami para malaikat berkhidmat buatmu begini dan begitu dari bermacam-macam kebaikan. Tetapi pada malam ini kami tidak membuat apa-apa pun karena engkau tidak membaca rotib. Aku terus terjaga dari tidur lalu membaca rotib Haddad itu dengan serta-merta. Setelah kaum Sayyid bercerita tentang pengalamannya, jika aku tertidur ketika aku membaca rotib sebelum aku menghabiskan bacaannya, aku bermimpi melihat berbagai hal yang mengherankan, tetapi jika sudah menghabiskan bacaannya, tidak bermimpi apa-apa pun.
Di antara yang diberitakan lagi bahwa seorang pecinta kaum Sayyid Muhammad Ibrahim bin Muhammad Al-Mughirabah yang tinggal di negara Syair, dia berkata, dari adat kebiasaan Siti Habib Zainul Abidin bin Ali bin Sidi Abdullah Al-Haddad yang selalu aku berkhidmat kepadanya tidak pernah sekali pun meninggalkan baca rotib ini. Tiba-tiba suatu malam kami tertidur pada awal waktu Isya. Kami tidak membaca rotib dan tidak mempersembahyang Isya. Semua orang termasuk Siti Habib Zainul Abidin, kami tidak sadarkan diri melainkan di waktu pagi, di mana kami dapat sebagian rumah kami terbakar. Ini tahulah kami bahwa semua itu berlaku karena tidak membaca rotib ini. Sebab itu kemudian kami tidak pernah meninggalkan bacaannya lagi, dan apabila sudah membacanya kami merasa tentram. Tiada sesuatu pun yang akan membahayakan kami, dan kami tidak bimbang lagi terhadap rumah kami meskipun ia terbuat dari dedaunan kurma, dan bila kami tidak membacanya hati kami tidak tentram dan selalu bimbang. Berkata Habib Ali bin Ahmad, penulis Syarah Rotibul Haddad, siapa yang melarang orang membaca rotib ini dan juga wirid-wirid para solihin, saya dia akan diterima bencana yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pernah berlaku dan bukan omong kosong. Berkata Siti Habib Muhammad bin Zaid bin Semit Pahlawi di dalam kitabnya Qayatul Qasid wal Murad, telah berkata Sayyid Habib Abdullah Al-Haddad, siapa yang menentang atau membangkang orang-orang yang membaca rotib kami ini dengan secara terang-terangan atau disembunyikan pembangkangannya, itu akan mendapatkan bencana seperti yang ditimpa ke atas orang-orang yang membelakangi zikir dan wirid atau yang lalai hati mereka dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya akan ditakdirkan hidup yang sempit. Allah berfirman lagi, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan pemurah, kami balakan baginya setan yang diambilnya menjadi teman. Nauzubillah min dzalik. Allah berfirman lagi, dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhannya, kami akan menurunkannya kepada siksa yang menyesakkan nafas. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhannya, kami akan menurunkannya kepada siksa yang menyesakkan nafas. Keterangan ini diambil dari Syarah Rotib Haddad, analisa dan komentar karangan Syed Ahmad Semet, terbitan Pustaka Nasional.